Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Alhamdulillah, para pemirsa yang dimuliakan Allah, pada kesempatan hari ini insyaallah kita akan membahas terkait salah satu tema seputar rumah tangga. Bagaimana kemudian kita mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Tema kita pada kesempatan hari ini adalah antisipasi perceraian di dalam Islam dan adab Islam di dalam rumah tangga. Para pemirsa yang dimuliakan Allah, kita tahu bahwa tujuan pernikahan itu adalah ingin menjadikan keturunan, di mana pernikahan ini adalah hasrat alami manusia yang terkait dengan naluri untuk melestarikan keturunan. Tujuan pernikahan yang senantiasa kita lihat, kita dengar, tidak lain adalah menginginkan pernikahan dan menjadikan keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Pernikahan atau kehidupan manusia pada dasarnya memberikan ketenangan, sehingga terjadi persahabatan yang penuh dengan kebahagiaan dan ketenangan antara pasangan suami dan istri. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surat Ar-Rum ayat 21 yang tadi sudah dibacakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya, dia Allah Subhanahu wa taala menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri. Wa ja'ala bainakum mawaddah warahmah, supaya kamu cenderung merasa tentram kepadanya dan dijadikan di antaramu rasa kasih sayang. Apa kata Allah? Inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. Para hadirin dimuliakan Allah, pasti semua mengharapkan keluarga rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Dan ini pun disampaikan oleh para ustadz, oleh para kiai, oleh para guru, ya, supaya keluarga kita menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Namun saat ini fakta perceraian di Jawa Barat ini cukup luar biasa. Dari mulai masa pandemi sampai akhir tahun 2020 ini, yang pertama kita melihat ada kondisi perceraian di daerah Cianjur yang sampai masuk ke pengadilan agama 2.100 perkara gugatan cerai. Ada juga di wilayah Cikarang, di daerah Kabupaten Bekasi sampai 2.000 orang. Ada juga dari media massa Pikiran Rakyat menyebutkan untuk wilayah Garut tercatat 2.000 lebih angka perceraian. Dan ada pun perceraian di wilayah Bogor, Pengadilan Agama Bogor menyampaikan bahwa dimulai bulan Juni sudah ada 90 kasus perceraian, sampai akhir tahun ini sudah mencapai angka 2.500 perceraian. Hal ini sesuatu yang aneh, sesuatu yang bertolak belakang dengan tujuan pernikahan, di mana tujuan pernikahan menginginkan keluarga sakinah, mawaddah, warahmah, ingin menjadikan anak-anak soleh dan soleha, tapi kedua orang tuanya bercerai. Ya, bapaknya, ibunya bercerai yang akhirnya merusak tatanan rumah tangga. Anak-anak menjadi terbengkalai. Anak-anak tidak ada pola pengasuhan yang baik di tengah-tengah mereka. Ini merupakan masalah di tengah-tengah kita. Beberapa waktu yang lalu, ya, Ketua ICMI ataupun dari LKBH ICMI Bekasi menyampaikan ada penyebab pernikahan ini gagal dan terjadi perceraian. Yang pertama adalah masalah ketidakcukupan ekonomi.
Yang kedua adalah adanya pergaulan perselingkuhan. Yang ketiga adanya karakter perilaku masing-masing antara suami istri. Yang keempat adanya gaya hidup, di mana wanita yang mapan bisa jadi pemicunya. Dan yang kelima terjadi percekcokan, pertengkaran yang tidak berkesudahan. Yang keenam adanya perbedaan cara pandang dalam keluarga. Dan yang ketujuh, faktor tidak siapnya istri dan lain sebagainya. Para hadirin dimuliakan Allah, penyebab perceraian kita ambil ada dua akar masalah, dua faktor penyebab yang menyebabkan ini terjadi. Yang paling utama baik di wilayah Jawa Barat ini tidak lain adalah masalah faktor ekonomi, dan yang kedua adalah masalah faktor pergaulan atau perselingkuhan. Baik itu dilakukan perselingkuhan ini oleh laki-lakinya atau oleh perempuannya. Padahal Allah Subhanahu wa taala sudah menciptakan keluarga itu supaya keluarga yang aman, yang tentram, yang damai. Namun kenyataannya bertolak belakang dengan tujuan pernikahan. Maka para hadirin dimuliakan Allah, penyebabnya itu adalah dua faktor tadi. Pertama masalah ekonomi, dan yang kedua masalah pergaulan. Kalau dalam bahasa Arabnya itu adalah masalah iktisodi, dan yang kedua adalah masalah ijtimai. Apa sebetulnya akar masalah dari permasalahan yang ada di tengah-tengah masyarakat ini, di tengah-tengah keluarga ini? Yang pertama, akar masalahnya adalah diterapkannya di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah keluarga atau negaranya itu adalah sebuah aturan hidup yang memisahkan agama dengan kehidupan. Yaitu apa? Sistem sekulerisme. Di mana sekulerisme ini adalah fasludin anil hayah, memisahkan agama dengan kehidupan. Agama hanya ditempatkan sebatas ibadah mahdoh saja, ibadah ritual saja. Tetapi dalam kehidupan sehari-hari, baik itu di kantor, baik itu di kalangan kampus, baik itu di masyarakat, agama ini ataupun Islam ini tidak diterapkan di tengah-tengah kehidupan kita. Maka inilah yang menjadi akar masalah adanya kehidupan liberal sekulerisme, yaitu memisahkan agama dengan kehidupan. Yang kedua, apa sebetulnya akar masalahnya? Karena lemahnya pemahaman masyarakat terhadap ajaran Islam kafah. Melemahnya masyarakat terhadap keinginan untuk mencari ilmu, keinginan untuk melakukan taskif, melakukan pembinaan, yang akhirnya tak mampu ya di dalam perilaku kesehariannya itu membendung ya kehidupan di rumah tangga ini. Akhirnya apa? Terjadilah sebuah perceraian di dalam rumah tangga. Dan yang ketiga tentunya terkait dengan masalah ekonomi. Kenapa bisa muncul baik itu di Cianjur, baik itu di Bogor, baik itu di Garut, itu masalah ekonomi. Karena pada saat ini diterapkanlah ekonomi kapitalis, di mana ekonomi kapitalis ini berujung bukan untuk mensejahterakan masyarakat, bukan untuk mensejahterakan keluarga, bukan juga untuk mensejahterakan rakyat, tetapi lebih banyaknya mensejahterakan korporasi, yaitu para pemilik modal. Inilah tiga faktor penyebab yang terjadi, akar masalah yang terjadi sehingga perceraian ini memuncak. Maka bagaimana sebetulnya Islam memecahkan permasalahan ini? Yang pertama, yang kita harus pahami bahwa tingkatkan dan fahami Islam secara sempurna. Bahwa Islam itu mengatur seluruh aspek kehidupan. Islam mengatur masalah sholat, ya. Mengatur masalah puasa, ya. Mengatur masalah rumah tangga, ya. Mengatur masalah mendidik anak-anak, ya. Mengatur bagaimana bergaul dengan tetangga, bagaimana bergaul dengan masyarakat, ya. Dan bagaimana kemudian Islam ini mengatur masalah ekonomi, masalah budaya, masalah pergaulan, dan seterusnya. Jadi kita harus pahami bahwa Islam itu adalah agama yang sempurna dan agama yang menyeluruh. Dengan memahami Islam secara kafah, maka kita tidak hanya memahami Islam sebatas aspek ritual atau ibadah mahdoh saja. Yang kedua, rubah pemahaman dan kondisi kehidupan saat ini, yaitu kehidupan sekularisme yang memisahkan agama dari kehidupan dengan kehidupan yang Islami. Di mana kehidupan Islami ini hanya bisa diterapkan apabila Islam itu diterapkan secara sempurna. Dan yang ketiga, apabila Islam ini belum hadir di tengah-tengah kita, maka wajib bagi kita untuk menjaga kekokohan keluarga dengan menjadikan sholat dan sabar sebagai penolong kita. Dan insya Allah, kalau itu dilakukan, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai zat yang maha menciptakan akan kemudian menolong kita, menolong keluarga kita, menolong suami ataupun istri kita, baik dalam kondisi ekonomi yang sekarang kondisi terpuruk, ataupun dalam kondisi pergaulan yang akhirnya bisa dijaga dengan sebaik-baiknya. Maka dengan hal itulah perceraian yang akan meruntuhkan tatanan rumah tangga, yang akan merusak hubungan antara ibu bapak dengan anaknya, itu akan terjaga, insya Allah, karena Allah dan karena tujuan pernikahan ini sudah kita dapatkan sebelumnya.
Maka bagaimana caranya? Ya, Islam ini mengatur ataupun menghindari perceraian ini. Yang pertama, bila suami merasa akan adanya keburukan akhlak istri serta merasa benci untuk menggaulinya, maka hendaklah ia mengingat bagaimana sang istri melayani pada rumah suami, bagaimana ia memelihara anak-anak suami. Pertama, ingatlah kebaikan-kebaikan suami, ingatlah kebaikan-kebaikan istri. Begitu juga sebaliknya, ketika misalkan suami ataupun istri melihat kenakalan anak-anak, maka ingatlah bahwa anak-anak itu adalah fitrah. Anak-anak itu lahir dari rahim mereka, dari darah mereka. Maka kemudian jagalah, ingatlah bahwa istri adalah teman hidupnya, sahabatnya, anak-anak adalah generasi penerusnya yang akan datang. Maka dengan seperti ini itu yang pertama, maka perceraian, percocokan akan kemudian terhindari karena mengingat akan kebaikan-kebaikan istri, bagaimana melayani kepada suami. Dan sebaliknya, bagaimana kemudian suami menafkahi istri, bagaimana suami banting tulang untuk kemudian memberikan nafkah kepada keluarganya. Yang kedua, apabila suami tidak merasa senang atau suka kepada istrinya, maka Allah Subhanahu wa taala menyuruh kepada suami, ya, ataupun kepada istri untuk mengingat-ingat kebaikan apa yang ada dalam dirinya. Apapun kebaikan yang pernah terlintas dalam pikirannya, maka itu menjadi penolong bagi utuhnya rumah tangga. Dan yang ketiga adalah mengingat akan akibat-akibat yang terjadi jikalau perceraian atau talak itu muncul di rumah tangga. Apa? Yang pertama, hilangnya nafkah dari suami, hilangnya nafkah dari kepala rumah tangga. Yang kedua, kewajiban penyerahan sisa mas kawin yang diberikan kepada istri. Yang ketiga, akan adanya terlunta-luntanya anak. Anak menjadi broken home, anak menjadi putus harapan. Bagaimana dia harus dibina, bagaimana dia harus menggantungkan dirinya. Kepada siapa yang harus menggantungkan dirinya? Apakah kepada pamannya, apakah kepada bibinya dan sebagainya. Maka anak akan menjadi terlunta-lunta. Anak menjadi korban dari perceraian yang muncul di tengah-tengah keluarga. Kemudian berikutnya adalah permusuhan antara mertua dan saudara ipar, dan juga bencana-bencana lainnya apabila perceraian ini terjadi di tengah-tengah keluarga. Maka kita harus mengingat, ya, poin yang ketiga ini adalah akibat-akibat yang akan terjadi jika perceraian itu melanda rumah tangga. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita dalam Quran surat An-Nisa ayat 19, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ashiruhunna bil ma'ruf. Maka pergaulilah mereka, ya, istri ataupun suami itu dengan cara yang ma'ruf. Dengan cara yang ma'ruf itu dengan cara seperti apa? Dengan cara yang baik, dengan cara yang hanif, ya. Supaya apa? Fa in karihtumuhunna fa'asa an takrahu. Ya, supaya rumah tangganya utuh. Maka apabila kamu, ya, kemudian tidak menyukai mereka, maka kata Allah, ya, fa'asa an takrahu huwa syai'an wa yaj'aluhu fi khairan katsiran. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, bersabarlah. Bisa jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah Subhanahu wa taala menjadikan padanya kebaikan yang banyak. Baik para pemirsa yang dimuliakan Allah dan yang sama-sama mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Tadi sudah saya jelaskan bagaimana kemudian antisipasi perceraian dalam Islam, ya. Jadi kita harus mengingat-ingat jasa ataupun khidmatnya istri kepada suami, dan juga bagaimana istri mengingat kebaikan-kebaikan suami dari mencari nafkah banting tulang untuk menafkahi keluarga dan seterusnya. Maka bagaimana kemudian, ya, dari menghindari perceraian itu, bagaimana kemudian Islam mengatur adab antara keluarga, yaitu adab antara pergaulan suami dengan istri. Maka yang pertama, bagaimana kemudian suami memposisikan istri itu sebagai sahabat, ya. Berarti ketika dia menjadi sahabat, kalau dengan sahabat dekat, seolah-olah kita tidak perlu untuk bermuka masam. Kita perlu dengan cara senyum, itu menjadi sebuah kebahagiaan buat mereka. Yang kemudian berlemah lembut. Tidak pernah sahabatnya itu mengungkapkan kata-kata kasar, kata-kata yang menyinggung hatinya, apalagi menyinggung emosinya untuk kemudian ingin membalas kata-kata itu. Itu akan kemudian memisahkan persahabatan. Maka suami itu harus kemudian bermuka manis, bermuka baik di hadapan istrinya, dan kemudian juga berlemah lembut.
kemudian harus tahan dan lapang dada terhadap apa? Terhadap sikap istri yang kemudian terkadang berlagak sok tahu. Berarti suami harus menerima apapun kekurangan istrinya, mengajak istrinya untuk bercanda, bergaul, dan juga tidak melarang istrinya untuk menjenguk keluarga besarnya, tidak melarang untuk berkunjung kepada orang tuanya, tidak melarang untuk berkunjung kepada pamannya, bibinya, ataupun keponakannya dan sebagainya. Jadi andaikan suami memahami itu, maka suami yang harus kemudian mengajak, menawarkan ya kepada istrinya untuk kemudian berkunjung bersilaturahmi dengan keluarga besarnya. Kemudian juga suami tidak perlu untuk melarang istrinya apabila dia mengaji ataupun datang ke masjid dan sebagainya. Karena larangan ini memang dalam hadis Rasulullah SAW untuk kemudian dilarang seorang laki-laki ataupun seorang manusia untuk melarang manusia yang lain masuk ke dalam masjid, ya, rumahnya Allah. Itu adalah adab terhadap siapa? Adab suami terhadap istrinya. Adapun adab istri terhadap suaminya, berarti apa? Kewajiban istri untuk memenuhi hak-hak suami. Yang pertama, ketika istri keluar dari rumahnya, maka dia mendapatkan izin dari suaminya. Kalau suaminya tidak mengizinkan, apalagi kemudian 2 hari 3 hari dia keluar rumah, maka kemudian istri ini sudah berbuat nuzuz, ya, sudah berbuat nuzuz. Maka tindakan suami memisahkan tempat tidurnya dengan suaminya. Kenapa? Karena perbuatan nuzuz ini karena istri tidak mengikuti perintah suaminya untuk tetap berdiam diri di rumah, atau tidak meminta izin kepada suaminya. Yang kedua, tidak membantah atau melawan pendapat suami. Dan hendaknya seorang istri taat kepada suaminya selama suami itu tidak menyuruh kepada kemaksiatan. Ya, contoh misalkan diminta untuk memasak, diminta untuk menyediakan minuman, untuk membersihkan rumah, atau membuat adonan roti dan sebagainya. Maka itu menjadi kewajiban bagi istri untuk taat dan patuh kepada suaminya selama suami tidak menyuruhnya kepada kemaksiatan. Dan juga istri tidak perlu membebani suaminya dengan hal yang tidak mampu, dan tidak kemudian meminta suami di luar batas kebutuhan keluarga. Dan yang terakhir adalah istri tidak mengadukan perihal keburukan kepada suami. Maka para pemirsa yang dimuliakan Allah, sebagai penutup kajian kita pada hari ini, betapa banyaknya perceraian itu akan menimbulkan bencana-bencana dan mencerai-beraikan keluarga, memisahkan pola pengasuhan anak menjadi orang yang broken home, memisahkan antara seorang laki-laki dan seorang istri yang sudah diikat dengan ikatan pernikahan, yang merupakan misakun golizo, yang merupakan ikatan yang kemudian suci, ikatan yang agung. Berarti tujuan pernikahan ini tidak tercapai. Maka dari itu, ya, kita harus ingat betapa banyak perceraian ini menelantarkan kasih sayang sekumpulan keluarga, memisahkan antara suami istri yang Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan keduanya saling berkasih sayang. Perceraian membawa anak-anak mereka ke jurang kebingungan dan kesia-siaan, karena mereka kehilangan ketenangan dan naungan dari berkumpulnya ayah dan ibu. Maka dari itu, para pemirsa yang dimuliakan Allah, jagalah ikatan pernikahan ini dengan menjadikan keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Barangkali itu saja yang bisa disampaikan. Semoga tujuan pernikahan yang sudah kita fahami pada saat menjalani pernikahan dengan seorang perempuan atau perempuan dengan seorang laki-laki itu semakin menguatkan diri kita. Ya, itu saja yang bisa disampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.